Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan kepada saudara konsep yang awal ini, yaitu di dalam Alkitab seringkali ditulis tentang hari-hari terakhir dan juga seringkali ditulis oleh Alkitab hari Tuhan. Jadi ada istilah hari terakhir dan hari Tuhan. Hari terakhir itu menunjuk kepada hari saat Kristus datang ke muka bumi ini, lalu saat Kristus mati, saat Kristus bangkit dan naik ke surga, sampai kepada hari di mana kita hidup saat ini. Itu disebut dengan hari terakhir. Konsep ini harus kita ingat baik-baik. Lalu yang kedua adalah hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu menunjuk hari penghakiman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan hari terakhir ini adalah hari di mana Tuhan mencurahkan murkanya, yaitu terjadi di masa tribulasi. Masa tribulasi yang dituliskan oleh Alkitab adalah masa yang berlangsung selama 7 tahun. Masa tribulasi ini dibagi dengan 2 tahap, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara mengenai Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja saya bacakan menunjuk kepada pembukaan sangkakala yang ketiga. Ini terjadi di dalam masa kesusahan besar. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu masa kesusahan besar adalah periode di mana Allah sedang mencurahkan murkanya, Allah sedang menimpakan murkanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan periode ini terjadi selama 7 tahun. Periode ini diawali dengan pembukaan kitab yang ditutupi dengan 7 meterai. Jadi yang pertama ada pembukaan meterai sampai dengan pembukaan meterai ke-6. Lalu pembukaan meterai yang ke-7 berisi tentang peniupan sangkakala yang dilakukan oleh 7 malaikat yang khusus. Jadi 7 malaikat khusus akan meniup sangkakala dan akan dibukalah tentang penghakiman-penghakiman Allah. Penghakiman-penghakiman itu akan terjadi di muka bumi ini. Nah, ayat yang baru saja kita bacakan tadi berbicara tentang peniupan sangkakala yang ketiga. Jadi meterai yang ke-7 adalah berkaitan dengan peniupan 7 sangkakala. Kemudian 7 sangkakala ini akan terjadi, akan ditiup mulai dari malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, keempat, kelima, keenam, lalu sampai keenam ini terjadi perubahan. Malaikat ke-7 adalah yang terakhir membuka tentang 7 cawan murka Allah. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, terjadi di sana ada 6 meterai, lalu terjadi di sana ada 6 peniupan sangkakala, kemudian ada 7 cawan murka Allah. Begitu. Kalau engkau menghitung di situ, kurang lebih ada 19 malapetaka yang akan Tuhan lepaskan di muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam Wahyu 8 ayat 10 sampai ke 11 ini berbicara tentang
ketika malaikat yang ketiga meniup sangkakala atau meniup trompet. Sangkakala itu adalah trompet yang dibuat dari tanduk binatang, dibuat dari tanduk lembu ya, atau ram ya, atau kambing ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ketika malaikat ketiga ini meniup sangkakala, maka dari langit jatuh sebuah bintang yang besar, dan nama bintang ini adalah Absinthus, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan wormwood. Saudara yang dikasih Tuhan, kenyataan ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yoel. Yoel 2 ayat 30 sampai 32, Yoel bernubuat seperti ini, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpulan-kumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali memperhatikan ketika sangkakala ditiup. Ini sangkakala yang ketujuh. Angka 7 menyatakan kesempurnaan Allah, berarti ini adalah malapetaka yang terakhir. Sesudah 7 sangkakala terjadi lagi 7 cawan murka Allah. Jadi ini merupakan malapetaka yang sangat hebat yang terjadi di masa kesusahan besar. Yang saya katakan tadi, periodenya adalah 7 tahun. Nah, kalau kita memperhatikan 7 sangkakala ini atau 7 trompet yang ditiup ini, 4 trompet yang pertama ini akan terjadi suatu impact yang besar atau terjadi satu penghakiman yang besar kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau saudara membaca di Alkitab, 4 sangkakala pertama itu adalah hukuman yang berhubungan langsung dengan alam. Disebutkan di dalam Alkitab, kalau engkau baca tadi, ada sepertiga bumi, kemudian sepertiga pohon, kemudian sepertiga laut, kemudian sepertiga makhluk hidup di dalam laut, kemudian sepertiga sungai, sepertiga mata air, sepertiga daripada matahari, bulan, dan bintang. Kemudian disebutkan juga semua rumput hijau di muka bumi ini. Peniupan sangkakala yang pertama. Jadi apa artinya, saudara? 4 sangkakala yang pertama dari 7 sangkakala ini berbicara tentang hukuman yang terjadi kepada alam ini. Nah, angka sepertiga di sini saya percaya terjadi secara literal. Mungkin ada orang lain yang berkata figuratif. Terserah mereka mau tafsirkan seperti itu, tetapi apapun itu, ini berarti adalah portion atau tidak semua. Hanya di dalam peniupan sangkakala yang pertama dikatakan semua rumput hijau itu dihancurkan. Tapi dalam 4 peniupan sangkakala ada angka yang muncul di sini sepertiga. Sepertiga bumi, sepertiga pohon, sepertiga laut, sepertiga makhluk hidup di laut, sepertiga sungai, sepertiga mata air, sepertiga matahari, bulan, dan bintang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini entah engkau percaya literal atau figuratif, saya percaya ini terjadi secara literal. Ini berbicara tentang penghukuman Allah, tetapi Allah masih membukakan kasih karunia-Nya kepada orang yang mau bertobat. Pada saat itu Tuhan menghukum, tetapi Tuhan tidak menghancurkan semua. Malapetaka yang terjadi hanya dikatakan sepertiga. Ini bicara tentang portion, bicara tentang bagian-bagian yang masih ada disisakan Tuhan. Sepertiga terjadi, bagian yang lain belum terjadi.
Artinya Tuhan tidak mencurahkan murkanya semua. Nah, saudara, saya sudah katakan tadi bahwa jelas dalam hukuman-hukuman ini bahwa Tuhan masih menyisakan kesempatan, tangannya, kemurahannya masih di-extend kepada orang-orang yang belum percaya atau tidak mau percaya kepadanya di masa yang disebut dengan tribulasi besar itu atau masa kesusahan besar itu. Nah, kita membaca tadi di dalam Yoel dikatakan begini, Yoel 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya berkata di sini, saudara, dari firman Tuhan ini bahwa di masa kesusahan besar masih ada kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi orang yang mau percaya. Sekalipun orang-orang yang tidak percaya itu ditinggalkan oleh Tuhan karena mereka bukan gereja, mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang tertinggal di muka bumi ini yang mengalami masa kesusahan besar itu, tapi Allah tidak melupakan mereka sampai saat-saat terakhir. Tangannya, kasih karunia-Nya masih diberikan dengan cara Dia melepaskan kasih dan pengampunannya apabila mereka mau bertobat. Alkitab katakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, nubuat ini juga dikutip oleh Petrus dengan lengkap ketika terjadi hari Pentakosta. Petrus berkata, Kisah Rasul 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, tadi saya sudah berkata bahwa peniupan sangkakala, 4 sangkakala pertama dari 7 sangkakala itu, terjadilah murka kepada alam yang kita lihat ini, kepada lingkungan sekitar. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu terjadi penghukuman Tuhan kepada bumi, kepada pohon, kepada laut, kepada binatang yang hidup di laut, kepada sungai, kepada mata air, kepada matahari, bulan, dan bintang. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena ini bicara tentang penghukuman Tuhan yang keras. Tuhan mau menyatakan bahwa sebenarnya apa yang disembah manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan mau mematahkan setiap kekerasan hati manusia dengan memberi hukuman kepada alam semesta yang disembah oleh manusia, kepada lingkungan sekitar yang disembah manusia, kepada nature yang disembah manusia. Jauh-jauh hari Paulus sudah memperingatkan di dalam Roma 1:23-25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mengapa Allah memukul alam dengan keras pada saat masa pencurahan murka Allah, pada saat masa kesusahan besar itu? Karena manusia semakin lama tidak menyembah Allah, tapi mereka menggantikan sound doctrine dengan menyembah ciptaan Allah atau menyembah alam. Filsafat-filsafat yang muncul di kemudian hari. Catat kata-kata saya, saudara, orang akan tidak tertarik lagi menyembah kepada Allah yang hidup, tapi orang menyembah kepada alam. Jadi di sini Tuhan ingin memberikan teguran yang keras. Tuhan ingin menghancurkan kekerasan hati manusia. Tuhan ingin memukul setiap pikiran-pikiran dan setiap orang yang hatinya keras, yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau percaya kepada kebenaran Allah, tapi mereka mau menunjukkan dusta. Mereka memuja, menyembah makhluk yang diciptakan Allah daripada mereka menyembah Allah. Ini disebut dengan idolatry. Idolatry ini, saudara, ini disebut dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan. Orang percaya juga banyak jatuh kepada dosa seperti ini.
Ada banyak contohnya orang Israel, mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka masih menyembah kepada berhala. Mereka membuat berhala lembu emas ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, saudara, dosa penyembahan berhala adalah dosa yang paling dimurkai Tuhan. Ingat, lihat hidup kita. Apakah kita di satu sisi percaya kepada Tuhan, tapi masih percaya kepada penyembahan berhala? Sudah percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada opo-opo? Sudah percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada dukun-dukun? Sudah percaya kepada Tuhan, masih datang kepada horoskop-horoskop? Cari tentang pembacaan-pembacaan itu, apa namanya itu, bintang-bintang, melihat nasib, melihat garis tangan, percaya kepada kepercayaan-kepercayaan leluhur yang dianggap bisa menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci sikap seperti ini. Orang-orang yang seperti ini dikatakan menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah, mereka hanya menunjukkan sebagai satu citra bahwa percaya kepada Allah adalah satu agama, tapi di lain sisi mereka masih percaya atau mereka lebih percaya kepada filosofi, kepada filsafat-filsafat yang ditawarkan oleh dunia ini. Ini yang disebut dengan gnostik, saudara. Paulus pernah menegur jemaat di Kolose, gereja di Kolose percaya kepada Tuhan, tapi juga mereka menyembah kepada kepercayaan-kepercayaan di luar Tuhan, menyembah kepada malaikat, dewa-dewa langit, menyembah kepada hari-hari tertentu, menyembah kepada hari Sabat gitu ya. Sabat itu harusnya beristirahat, mereka jadikan itu sebagai doktrin untuk diajarkan kepada orang lain lebih tinggi daripada Yesus. Yang kita ajarkan sebenarnya adalah Yesus, bukan kita ajarkan Sabat, menyembah kepada makanan-makanan. Orang sekarang akan tumbuh dengan kepercayaan vegan ya, makan makanan selain itu daging dan sebagainya, hanya makan tumbuhan-tumbuhan. Itu baik, tapi kalau di situ ada filosofinya, maka itu akan menjadi suatu agama baru. Dan di akhir zaman ini sudah akan timbul agama-agama baru yang percaya kepada nature, saudara. Orang melakukan yoga. Di balik yoga itu ada filosofinya, saudara. Jadi saya katakan hati-hati kepada orang percaya. Tapi, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Pada saat murka Allah dicurahkan, dia akan memukul keangkuhan manusia, dia akan memukul alam, dia akan memukul nature. Apa yang disembah manusia? Manusia sekarang cenderung menyembah kepada alam, kepada ciptaan Allah daripada menyembah kepada Allah. Saya mau katakan, idolatry itu adalah segala sesuatu yang engkau sembah selain Tuhan. Segala sesuatu yang engkau tinggikan selain kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau lebih meninggikan gaya hidupmu daripada sound doctrine, maka engkau sedang menyembah kepada berhala. Kalau engkau meninggikan kekayaanmu lebih daripada kepada sound doctrine, engkau sedang menyembah kepada berhala. Kalau engkau lebih meninggikan keluargamu dan sebagainya, engkau sedang menyembah berhala. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak menerima kemuliaan yang besar. Beri kemuliaan kepada Dia. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.